Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Allah Maha Mencukupi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. La hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ulangi nomor 49 ya, yang sebelum berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 49. In lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak berbaik sangka terhadap Allah karena sifat-sifat Allah yang baik itu, maka berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberian Allah kepadamu. Tidakkah Allah selalu memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Amalan yang sangat utama dalam hidup ini yang menunjukkan kualitas kemakrifatan seseorang, kualitas ketauhidan seseorang adalah husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita belum bisa berbaik sangka kepada Allah karena keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, maka berbaik sangkalah kepada Allah dengan mengingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup kita, kepada diri kita, kepada keluarga, kepada anak, kepada teman-teman kita. Itu seharusnya membuat kita berbaik sangka. Kita dari setetes mani sampai detik ini tidak kurang sesaat pun kecuali pasti ada dalam karunia Allah. Dan ini nyata. Jadi kita sering berburuk sangka kepada Allah karena mengingat apa yang belum terjadi. Yang belum menikah curiga ke Allah, Allah ngasih jodoh atau tidak. Yang belum punya pekerjaan curiga kepada Allah, saya dikasih pekerjaan atau tidak. Yang belum punya anak curiga kepada Allah, apakah saya bakal dititipi anak atau tidak. Sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan yang belum terjadi, sampai dia lupa dengan apa yang sudah Allah urus siang dan malam. Nah, makanya kalau kita ingin punya sifat husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seyogianya kita harus selalu berbaik. Tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Surat An-Nisa 19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsir. Khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah padanya menciptakan, memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jadi mana yang kira-kira harus kita syukuri, dipuji atau dicaci? Kan? Dua-duanya. Dalam pujian ada kebaikan, Allah menunjukkan bahwa Allah menutupi aib kita. Dalam cacian juga ada kebaikan. Coba apa kebaikan kalau kita dihina orang? Satu, kan? Kalau orang menghina kita, apa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Satu, kita dapat pelajaran buruknya orang yang menghina. Kemarin ada seorang bapak-bapak mau beli mobil, pedagang mobilnya judes, sakit hati. Memangnya saya mau ngerampas mobil dia? Saya sebel. Tunggu dulu Pak, Bapak ditakdirkan ketemu dengan orang yang nyebelin itu menguntungkan. Satu,
Bapak dapat pelajaran, kalau dagang tidak boleh judes. 2, Bapak bersyukur, bukan Bapak yang jadi dia. Ya. Bagaimana kalau kita yang bagian judesnya? 3, kita dapat ladang pahala untuk melatih kesabaran kita. Karena tanpa ada sparring partner, kita tidak akan terlatih untuk mengukur kesabaran kita. 4, kita punya peluang membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Karena kalau kita membalas dengan sikap yang sama, maka kita sama buruknya. Ini adalah nih, lawannya nih, kesempatan. 5, kita bisa evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah daripada kita suka berbuat jelek ke orang. Karena setiap kepahitan diundang oleh keburukan kita sendiri. Banyak hadirin. 6, bisa jadi penggugur dosa. Kalau kita jadi tobat, oh ya Allah, astagfirullahaladzim, sekarang saya disakitin, ini dia, saya pasti pernah nyakitin orang. Masya Allah, itu baru 6. 7, oh kita bisa naik derajat kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang itu. Ada pahala yang tidak bisa diraih kecuali dengan dihina orang, ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan dihina orang. Kenapa? Karena tobat kita tidak mencukupi untuk menggugurkan dosa kita. Maka didatangkanlah orang yang menyakiti. Kayak kita ngebersihkan wastafel nggak bersih, siram saja pakai zat kimia. Karena gosekannya kurang kuat, maka kimialah yang membersihkan. Kita sering istighfar, kita sholat, tapi kurang bisa ngegosek dosa kita. Allah datangkan orang-orang yang nyakitin kita untuk menggugurkan dosa. Atau kita ingin minta derajat, Rabbik fili warhamni, warfa'ni, minta derajat di sisi Allah. Tapi amal ibadah kita tidak mencukupi untuk derajat itu. Allah mengabulkan kita akan dapat derajat, pahala kurang, ada yang nyakitin tuh. Karena ada pahala disakiti orang yang bisa bighairi hisab akibat kita sabar. Surat apa Ustaz? As-Sajdah ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, Ana inda dzanni abdi bi, muttafaqun alaih. Ini aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang akan menimpa kita, lihatlah prasangka kita kepada Allah. Jadi kalau misalkan, kapan kamu nikah? Model saya sih, siapa yang mau? Itu yang terjadi ya. Kenapa nggak berangkat haji? Saya sih bokeh, gaji dikit, jangankan buat haji, buat makan aja nggak cukup. Itu yang terjadi. Gimana? Kapan sembuhnya? Kayaknya saya sih nggak akan sembuh-sembuh. Teman saya aja malah mati. Itu yang terjadi. Ngapalin Quran atau saya sudah tua, belet, yang ingat aja pada lupa. Itu yang terjadi. Karena kita berprasangka buruk. Silakan Ustaz. Terus dari ayat 22 surat Hamim As-Sajdah atau surat Fussilat ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la annukum alladhi dhanantum bi rabbikum أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan. Salah satu prasangka buruk kita adalah kita tidak merasa bahwa kita ini diawasi Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Seakan-akan Allah tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Seakan-akan Allah tidak menyaksikan apa yang kita perbuat. Itu prasangka buruk kita. Padahal nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan. Yang sering kita bahas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kalau kita merasa aman, berarti kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Dan itulah yang kita berbuat maksiat. Dan itulah yang membinasakan kita. Makanya prasangka baik kepada Allah itu adalah sekelakuan sebaik-baik ibadah kepada Allah. Karena kita menjadi orang yang yakin. Ihsan itu yakin.
Bagaimana supaya baik sangka ke Allah? Caranya adalah lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Acungkan tangan yang merasa gak diberi makan oleh Allah 2 hari saja. Makan terus kan? Yang gak diberi nafas sejam, semenit, kita nafas terus. Acungkan tangan yang jantungnya oleh Allah diliburkan sehari, dikubur. Semua diberes. Mata, acungkan tangan yang oleh Allah ditahan kedipnya, atau kedipnya digilir, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diurus. Ada yang tidak melihat pandangannya, wah saya ya nggak bisa lihat, mata buta, telinga masih mendengar, otak masih berpikir, tubuh masih bergerak, jantung empedu, miliaran aktivitas tubuh ini berlangsung setiap saat tanpa kita pikirkan. Lihat apa yang Allah beri kepada kita dari semenjak kita 1 sel mani sampai detik ini. Ada yang kurang tidak? Nah, kalau kita sering menenggelamkan diri kita di dalam mengingat apa yang Allah beri, apa yang Allah urus, apa yang Allah jaga, apa yang Allah tutupi, niscaya husnuzon kepada Allah. Iya kan? Siapa yang santri pernah diceritakan di sini, kemarin ngirim WA ke AA saya yang diceritakan AA, dulu mau nikah usia 25, calonnya usia 25, ketika ditanya, saya gelisah, kurang lebih begitu. Kenapa? Saya takut kalau nikah nggak ada rezekinya. Ada usia berapa? 25. Selama ini ada tidak rezekinya? Ada. Calonnya 25 juga. Ada nggak rezekinya? Ada. Kenapa nikah jadi pada hilang? Sekarang udah nikah, udah ke Mekah, udah punya anak, udah cukupi. Allah yang memberi. Masa 25 tahun mencurigakan? Yang lebih mengerikan lagi yang mau pensiun. Mau pensiun 57 tahun, curiga tuh ke Allah tuh. Tegang mikirin, bagaimana kalau pensiun rezeki saya? Lah 57 tahun gak dipikirkan itu. Makanan itu berdatangan hadirin. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Kamu pasti nyebut belum karena belum tahu ilmunya ya. Udah makan Bu, tadi, kemarin. Lihat nanti makan malam. Paling berapa langkah kita ke warteg, tapi makanan ngumpul di warteg berapa jauh itu. Masya Allah. Di Mekah itu gersang, sekelilingnya batu, jauh dari pantai, tapi air Zam-Zam melimpah ruah, yang datang 3 juta orang cukup. Haji pulang tidak luber, bagaimana ini? Harusnya kan banjir, ya, gak ada yang meminum. Diatur oleh Allah, semuanya diatur.